Jadi di atas pawon itu kan gelap, dia tumpukan bawang-bawang tuh. Nah di situ dia kayak ada makhluk yang saya lihat cuma matanya doang, dia matanya melotot gede gitu ya. Yang saya lihat tuh waktu itu dia tuh bener-bener gede, nggak jadi bulat aja bulat. Mata aja bulat. Iya matanya bulat gitu, bener-bener dia ngeliatin begitu. Jadi di situ pada kejadian itu langsung bangun, saya buka pintu. Pas buka pintu, Mas Andi itu yang meninggal itu, melihat mukanya kayak memelas banget, kayak dia cuman gitu, kayak kalau bahasa kita mau minta makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalamannya nih saat berada di kampungnya yang di daerah Brebes. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Hertin. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Mbak Herti, kan mau menceritakan pengalaman saat berada di kampungnya nih. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu? Itu kampung suami tahun sekitaran 2000. Tahun 2000? Ya, 99 dan 2000. 20 tahun lebih ya. Masih inget aja nih ya masih ceritanya? Ada dikit-dikit aja. Ada dikit-dikit ya. Nah, itu kan kampung suami ya. Nah, di situ berapa hari atau berapa minggu? Lama sih, kurang lebih aja ya. Seingatnya tuh 1 tahun pas. 1 tahun pas? Iya. Oke, berarti tadi dari 99 ke 2000? Iya. Oke. Cuma bulannya aja yang lupa. Bulannya lupa. Iya, lupa. Intinya tahun 99 ke 2000 ya. Iya. Oke. Nah, ini kan di sana itu kan berarti kampung suami nih ya? Suami. Iya. Suaminya ikut di sana juga atau gimana? Enggak. Jadi memang waktu itu nikah sama orang, di kampung itu gitu ya. Ya untuk silaturahmi. Dia sih kerja di Jakarta, cuman untuk silaturahmi aja karena habis nikah gitu, untuk perkenalan lah sama orang-orang sana. Sama keluarganya di sana ya segala macam ya. Oke, yang tadi kan di sana kurang lebih setahun ya. Kurang lebih setahun dan suaminya malah nggak ikut ya. Enggak, dia kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta ya. Kelapa Gading. Nah, berarti kan kurang lebih setahun ya nempatin rumah, jatuh rumah mertua ya di sana. Rumah mertua, iya. Dan banyak nih kejadian horor yang dialami Mbak Herti di sana nih. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Jadi bisa cerita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Tapi cuma setahun aja, nggak kuat. Oke. Untuk cerita lengkapnya gimana kita tahan dulu Mbak Herti ya. Oke, buat sobat tengah malam nih yang penasaran sama cerita Mbak Herti, bisa simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Herti, langsung aja nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kan saya tuh nikah dengan orang Jawa Tengah ya gitu. Jadi waktu di sini ada udah acara di Jakarta di tempat saya, keluarga saya maksudnya. Terus sebulan di Jawa Tengah itu. Tapi namanya baru-baru ini ya, baru-baru apa sih namanya? Perkenalan lah ya. Jadi saya ditinggal di sana gitu. Udah kamu jangan ikut ke Jakarta dulu. Tinggal di sini aja dulu. Biar pada kenal saudara, karena kalau di sana itu jadi kayak kanan kiri gitu. Ini saudara dari anu gitu. Jadi kanan kiri saudara lah gitu. Suami juga datang ke kampung itu sebulan sekali, paling 3 hari atau 2 hari udah pulang gitu. Biasanya kalau Sabtu malam dia langsung ke kampung. Nah, Minggu malamnya itu balik lagi ke Jakarta karena kan dia kerja. Waktu tinggal di sana itu memang sih ya pikir memang sih kalau masalah perbedaan banyak banget ya. Banyak banget perbedaan. Kayak misalkan di sana itu memang sepi banget, udah gitu masih banyak kebun, terus kayak apa namanya, kayak sawah-sawah, terus depan rumah pohon. Udah gitu ya maaf, di sana penerangan juga minim banget. Nggak kayak di Jakarta kan
jalanan aja kan ada lampu gitu ya. Kalau di kampung kan paling satu dikit gitu, yang kecil gitu, yang coklat gitu, yang masih remang-remang. Nah, gitu. mungkin 5 watt. Memang suasananya juga kayaknya beda. Memang nggak betah sih. Cuman ya gitu ya, namanya suami kan memang kita dapat jodohnya di sana udah mau nggak mau gitu ya kan, gitu nyoba ke sana gitu kan silaturahmi. Sempat berbulan-bulan itu kayaknya sih nggak ada apa-apalah gitu. Tapi waktu pertama kali itu, jadi di sana itu kan, jadi saya juga seperti biasa gitu loh, kayak misalkan masak lah, kan mertua kan di sana saya tinggal sama mertua laki, yang mertua perempuan itu kan dia kan dagang kelontong di Jakarta ya, di Gunung Sahari, industri. Jadi di sana saya tuh ama mertua laki, sama adik ipar 2 yang perempuan. Nah mereka itu kan yang 2 itu kan sekolahnya kan di kota, jadi kalau berangkat pagi bisa pulang sampai rumah tuh jam 3-an. Jadi di sana aktivitas saya itu biasalah kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain gitu ya. Kayak misalkan mertua belum pulang, ada apa misalkan dari sawah gitu ya, sebelum pulang ke rumah tuh kita udah masakin ya, biasalah kayak misalkan nyuciin pakaiannya apa gitu ya. Pikirkan kasihan lah, namanya di situ kan apa namanya, adik-adiknya dari suami juga kan masih pada kecil-kecil banget ya, waktu itu masih SD kelas 1. Nah udah gitu di situ sempet beberapa bulan saya lupa tuh. Kalau masak itu kan di dapurnya itu kan paling belakang banget. Jadi rumahnya itu kan di sana besar banget gitu ya, sampai ke ujung gitu. Jadi muka rumahnya itu beda-beda. Kalau di Jakarta kan misalkan kayak begini satu gang umpama ya, satu gang misalkan ini rumah dari ujung ke ujung begitu. Kalau ada begitu. Kalau di kampung enggak, misalkan kita ke belakang, kita buka pintu belakang aja itu udah rumah orang. Kadang-kadang di daerah sana dia mukanya rumahnya ke sini, ya, tapi nggak ada tembok pembatas, nggak ada. Jadi misalkan gini pohon atau tanah gitu ya. Nah jadi memang sempat waktu pertama kali itu ngelihat, jadi waktu saya lagi masak di belakang itu ngelihat anak kecil 2-3 orang, anak kecil ya. Kalau dibilang anak kecil, ini maaf saya nggak ngerti bahasa tuyul, nggak ngerti bahasa mistik apa itu, kayak yang aneh-aneh gitu ya. Namanya kan pada saat itu kan saya tuh nikah umur 16 tahun, jadi nggak begitu inilah masalah-masalah begitu kurang ini. Kok saya bingung ya, kok kalau lagi masak ngeliat ke depan kok kayak anak kecil gitu, kayak lari-lari gitu ya, kayak lari-lari gitu, kayak main gitu. Tapi nggak ada suaranya. Nah, ya mungkin karena saya terlalu jauh kan, saya kan dapurnya paling belakang tuh. Jadi kalau ke depan itu jauh banget gitu. Itu anak siapa kok pada pikir anak tetangga. Tapi pikir-pikir gini, ini anak masuk dari mana? Kalau misalkan saya kalau lagi masak kan dikunci depan tuh, jendela semua dikunci gitu. Main-mainnya di ruang tamu? Iya, mainnya di ruang tamu kayak lari-larian gitu. Jadi sekilas dia nyut terhilang kan karena ketutup gitu kan ya sama tembok gitu ya. Penasaran saya samperin. Pas saya samperin, dia ke sana ke arah kanan, arah jendela. Pas saya udah sampai depan nggak ada. Pikir udahlah, pikir gitu kan. Sekali. Nah, ada beberapa kali itu kayak begitu ya, kejadian kayak begitu. Udah bener-bener kayaknya ini aneh deh. Itu saya nggak ada rasa takut sama sekali. Karena emang saya nggak takut bukan nggak takut setan ya, jadi nggak pernah punya pengalaman ini itu. Ya namanya masa-masa muda kan yang ada di pikiran kan cuma happy gitu kan, masa sekolah gitu kan, jadi nggak pikir ke situ. Lama-lama saya ceritanya ngobrol nih sama tetangga, masih saudara dari suami. Namanya kan Turina. Rin, kok saya kalau lagi masak kok suka ngelihat kayak anak-anak kecil pada lari-lari ya? Di mana Mbak? Di ruang tamu. Tapi gue bingung ya jadi bahasa mereka itu kan bahasa Jawa. Dia bahasanya Jawa. Nah saya bahasanya ini kita ngomong nih ya bahasa Jawa. Jadi saya paham dia ngomong apa. Nah dia juga paham saya ngomong apa gitu. Jadi kita nggak ngomong Jawa enggak, tapi kita ngomong begini nih dia paham. Tapi dia ngejawabnya juga bahasa dia, bahasa Jawa. Nah saya pun paham karena kan emak bapak orang Jawa kan, mas saya maksudnya. Nah dia bilang, aduh Mbak itu mah tuyul Mbak. Apaan sih? Saya bilang. Kayaknya kalau nyebut-nyebut begitu gimana gitu ya. Kayaknya apaan sih? Saya bilang gitu. Mbak itu tuyul Mbak. Saya pikir,
udahlah mungkin ini kali apa namanya, ya maaf banget, maaf, mungkin namanya orang desa, mungkin kalau ngomong cara berpikir mungkin berlebihan, mungkin ya, maaf ya, bukan dari itu, enggak, mungkin mungkin dia cara berpikirnya itu kali apa namanya gitu. Juga kan kalau saya mikirin kan saya juga kan takut, soalnya kan sendirian terus kan kalau di rumah gitu loh. Sedangkan malam aja kalau misalkan lagi tidur aja kan masing-masing kamarnya, dia mah di mana gitu kan, ada di atas kan, rumahnya lega banget gitu loh. Jadi banyak di situ kamar yang kosong, ada buat gudang, ada buat barang-barang yang kayak mesin jahit lah, ranjang-ranjang yang udah itulah pokoknya ya itu. Nah udah gitu ceritanya. Nah, bapak mertua saya yang laki pulang dari sawah. Pak, makan dulu Pak, saya bilang. Ayo Her, makan berdua. Ayo boleh, kan saya suka nemenin makan gitu ya. Nah udah gitu, nah lagi makan saya ngomong tuh, Pak maaf ya Pak, kok saya nggak sering sih, cuman kok sekali-kali kok ngelihat kayak ada anak kecil, kok main-main ya di ruang tamu. Saya bilang gitu. Dia nyengir, ketawa gitu, senyum ya senyum. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Itu tuyul Her. Tuyul apa sih Pak? Tapi dia senyum gitu loh. Itu tuyul Her. Tahu nggak? Kalau tuyul di sini mah yang diambil tuh beras. Beras? Pikir bercanda. Entah bener entah nggak ngerti ya. Dia bilang beras. Apa sih Pak? Ngomong apa sih Pak? Saya bilang gitu. Nah udah nih. Ceritanya ada sesekali ngeliat ya. Tapi ada sesekali. Kalau masalah muka namanya jauh ya, jadi nggak begitu paham orang apa itu lagi yang datang atau apa ya, kurang pokoknya intinya itu ada anak kecil lagi gitu ya. Dan itu pun sama, dia kalau masalah muka biasa, nggak ada sih yang kayak serem-serem, kayak maaf ya kayak yang di berita-berita yang kupingnya ini yang katanya ya gitu, yang kupingnya beginilah, yang caplangnya yang katanya yang begini. Kalau sekilas ngelihat sama, cuman perbedaannya dia lebih gesit, nggak kayak anak-anak normal gitu ya. Kedua, dia telanjang, tapi pakai celana pendek gitu. Nah, ada sesekali ngomong sama Turina, tapi pikir saya itu nggak sampai menyebar gitu ya. Nah, udah gitu, kemungkinan dia itu meyakini banget kalau yang dilihat itu tuyul ya, kemungkinan. Tahu-tahu nyebar satu kampung. Kasian banget ini ya, sampai yang namanya ada salah satu orang yang kena fitnah pada saat itu. Dituduh. Itu nggak ngerti sumbernya dari mana, nggak ngerti, nggak paham judulnya. Itu orang tahu-taunya datang ke rumah nih, yang nama yang disebut itu tuh datang. Dia bilang, Berti, ya kalau kita kan kenal sama dia, saking banyaknya saudara itu ya. Jadi nggak begitu paham namanya satu. Pokoknya intinya saya kalau manggil dia Mbak gitu aja. Berti, dia ngomong Jawa ya, saya pengen ngomong sama kamu. Dia bilang, apa Mbak sini masuk? Saya bilang gitu. Emang Berti ngeliat tuyul? Saya ngeliat tuyul, saya nggak. Emang kata siapa? Saya bilang gitu. Saya nggak ngeliat tuyul, saya bilang gitu. Itu Mbak, ya Allah, saya tuh dikeroyok sama orang kampung. Dia bilang gitu. Saya bilang dikeroyok kenapa? Saya bilang gitu. Itu katanya Berti ngeliat tuyul, katanya gitu. Maaf ya, ini taruhlah namanya, saya udah lupa ya, ini udah lama. Taruhlah namanya misalkan Isa umpama ya, Mbak Isa umpama ya, ini saya lupa ya namanya. Tuh si RT ngeliat tuyul, katanya tuyul itu katanya masuk ke rumah kamu terus hilang. Katanya begitu. Kan namanya kan dilebih-lebihin ceritanya. Saya bilang saya nggak pernah ngomong begitu, saya bilang begitu. Itu katanya kamu kalau di rumah katanya ini suka ngeliat tuyul katanya. Kalau dikejar katanya larinya ke rumah aku terus hilang. Kata dia nih. Mbak, demi Allah ya Mbak, saya nggak ngomong begitu. Emang Mbak kata siapa? Itu orang-orang kampung pada rame, dia bilang. Nah, akhirnya kan saya ingat-ingat, saya bilang, pokoknya Mbak, pokoknya jangan percaya sama orang. Pokoknya saya juga tahu nih yang penyebar pertama ngomong, saya tahu orangnya, karena saya cuma ngomong sama satu orang. Saya bilang gitu kan. Udah Mbak, tenang aja, pokoknya kalau misalkan ada yang ngomong macam-macam, suruh dia ke saya. Ceritanya pas saya ngomong tuh sama Turina, Rin, sini Rin, masa si Mbak Isa datangin ke saya, Rin? Dia bilang gitu kan. Kenapa Mbak? Kamu ngomong apa sama orang-orang kampung? Masa kamu bilang saya cerita sama orang-orang, katanya saya ngeliat tuyul. Udah gitu tuyul itu katanya masuk ke rumahnya si Mbak Isa.
aku nggak ngomong begitu Mbak, gini-gini gitu kan, nggak mungkin ngaku lah ya, namanya orang kan gitu ya. Nah pokoknya kamu konfirmasi, ini saya cuma ngomong sama kamu. Kamu ngomong sama orang-orang yang pernah kamu omong, jangan bawa-bawa si Mbak Isa itu, kasihan, saya bilang begitu. Masa dia satu kampung dipitnah katanya apa itu Mira tuyul, kan saya bilang. Kan saya nggak pernah ngomong tuyul, kan saya cuma bilang kan saya ngeliat anak kecil doang, saya bilang gitu. Jangan dilebih-lebihin, saya bilang gitu kan. Jadi gini ya, karena dulu itu setiap maghrib itu kan orang-orang kampung itu kan ada beberapa yang suka numpang nonton TV di rumah mertua ya. Nah, jadi saya ngomong tuh sama beberapa aja tuh yang suka datang di situ. Jadi saya ceritalah. Masa saya si Mbak itu yang rumahnya di itu, saya bilang datang ke sini, kasihan tahu, saya bilang kan dia. Jadi saya cerita untuk ngebersihin dia lah. Nah, malah kan kasihan ya. Kayaknya pesannya tuh orang kampung tuh maaf banget, kalau udah memvonis seseorang itu kayaknya mantep gitu loh. Kayaknya kekeh dengan pendirian dia gitu loh. Tolong jangan kayak begitu, kasihan, maaf banget ya. Ya selanjutnya memang nggak ada ini lagi lah, nggak ada tuh yang namanya gosip-gosip nunjuk seseorang ya, karena saya tuh udah ngomong gini aja Mbak, kalau misalkan ada orang yang datang ke kamu dengan bawa gosip-gosip yang katanya kamu itu nyupang ya namanya ya, itu piara tuyul. Maaf katanya kan, karena kamu katanya suka begini, saya kurang paham lah, nggak ngerti itu mah bahasa dia. Nah udah gitu suruh orang itu datang ke saya, gitu aja, bukan apa-apa, kasihan. Kita ngomongnya apa, dilebihinnya kemana-mana gitu loh. Sedangkan saya cuman pada saat itu kan ngomong sama tetangga itu cuman sekedaran gitu loh, nggak langsung heboh. Ih saya ngeliat enggak, cuman kok kayaknya kalau lagi masak tuh suka ada anak-anak suka ini ya di di ruang tamu. Pernah waktu tidur, nah itu antara udah setengah tidur lah ya, lagi ngantuk-ngantuk kayak gitu. Tahu-tahu kayak di depan kamar itu kayak suara anak tuh kayak berisik banget, tapi bahasanya dia nggak tahu. Pokoknya berisik, tapi dia ngomong apa saya nggak tahu. Berisik gitu ya, tapi dia ngomong apa, kalaupun kita ngedengerin jelas juga nggak bisa ngerti bahasa dia. Pokoknya dia berisik gitu ya. Nah di situ kayak ada mainan-mainan air. Mereka tuh kayak ada main gitu ya, cepet-cepet gitu tuh. Nah udah gitu, tapi saya tuh sadar kok badan nggak bisa ini sih, kayak nggak bisa bergerak gitu ya. Kayaknya direp-rep nih, pikir gitu. Nah itu nyebut aja tuh astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pokoknya kayaknya berontak banget. Makin berontak, makin nggak bisa. Kecuali udah pasrah. Bismillah, udah yang terjadi. Mungkin saya memang mungkin harus dengar sesuatu itu lebih lama, tapi udah pasrahin. Kalau dipasrahin lepas, bisa bergerak. Udah gitu, udah pas bangun, astagfirullahaladzim, langsung peng, suasananya seperti gini lagi, kayak krik gitu. Udah buka pintu tuh langsung tuh. Pas buka pintu udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada siapa. Tapi memang ini percaya nggak percaya ya, wallahu alam ya. Ini cerita percaya nggak. Jadi keluar kan di depan kamar itu kan, di pojokan itu kan, kalau di kampung itu kan beras itu selalu penuh 100 karung ya, 100 kilo. Jadi karung itu tinggi banget gitu loh. Nah karena kan ada panenan, jadi kalau orang kampung itu ada bawang, ada beras. Jadi beras yang untuk sendiri ditaruh di rumah untuk makan ya, untuk selama berapa bulan gitu kan. Kalau dulu kan, kalau padi itu kan per 6 bulan sekali, kalau bawang itu kan per 3 bulan nih, setahu saya tuh ya, ingat-ingat lupa. Jadi untuk stok kita umpama nih, mereka misalkan dia jatahnya untuk beberapa bulan, dia memang ada di rumah, ada beda sama yang dijual. Nah itu kan beras yang ngambil selalu saya nih, karena kan saya masak tiap hari ya. Jadi tahu memang tempatnya di situ, jadi kita yang ngambil lah, maksudnya gitu. Saya ngambil karena kan saya masak gitu ya. Suka berantakan. Iya, suka kayak berantakan gitu, kayak jatuh-jatuh berasnya. Berceceran gitu. Iya, berceceran begitu. Memang sih jarang banget ya. Cuman kalau dulu itu memang dibilang hampir tiap hari itu
saya tuh selalu memang nyapu ngepel tuh udah kerjaan tiap hari gitu. Jadi ini siapa? Tapi masih inilah, maaf saya nggak mau cerita lagi sama orang-orang kampung, takutnya nanti ntar manjang ya kan. Udah gitu udah anggap aja lah mungkin tikus. Udah gitu aja. Ada beberapa kali begitu, cuman pikir gini, saya pernah ngomong sama mertua, Pak, kalau misalkan memang ini mah misalkan ya Pak, emang Bapak yakin kalau tuyul itu ngambil beras? Nah dia cuma ketawa doang tuh. Di sini mah tuyul ngambil beras, Her. Terus kalau memang udah terkenal seperti itu, emang Bapak diem aja? Seandainya saya nggak ada di sini, umpama ya, seandainya saya ke Jakarta, Bapak nggak ada punya rencana, misalkan memang ada yang nyolong beras, nggak dikasih rencana biar aman atau bagaimana gitu loh, biarin aja. Orang nyupang mah nggak bakalan kaya, dia bilang gitu. Kalau orang nyupang itu, dia bilang hidupnya juga nggak akan bakalan lama, kata dia gitu. Nah jadi kalau masalah anak-anak kecil itu memang ada sesekali, kayak misalkan kita mandi aja. Nah mandi juga beda lagi nih tempatnya. dia di belakang rumah, tapi dia arah belok lagi gitu loh, arah ke sana. Jadi luas banget di kampung gitu. Terus kalau di tempat kamar mandi itu kan sebelahnya kan kebun. Di sebelahnya kebun. Di kamar mandi kan ada 2 tuh. Ya, di kamar mandinya lebar tapi dibikin jadi 2 gitu loh. Tapi di depan kamar mandi itu tanah lapang, itu khusus untuk kalau misalkan lagi panen bawang. Nah itu kan saya di situ tuh bantuin mertua tuh ngebonggolin gitu. Nah di situ kan sebenarnya kalau misalkan udah ketemu sore, serem banget soalnya nggak ada lampu. Nah kalau misalkan kita udah mandi pun nggak berani lewat dari jam 5. Jadi kalau misalkan udah lewat dari jam 5, mendingan nggak usah mandi deh, daripada ntar kayaknya gimana ya. Pagi aja ntar ya. Soalnya sumurnya juga maaf, yang dalamnya gitu kan pakai apa itu, geret. Kan dalamnya minta ampun itu tuh. Sore aja, kalau misalkan mandi, itu suka ada bayangan selebatan hitam. Tapi ini ya mungkin ya namanya mungkin setan atau bangsa jin atau apa, kan dia kan bisa nyerupain siapa aja, bisa nyerupain apa aja yang dia mau kan gitu loh. Di situ kayaknya sesekali ngeliat kayak pakai hitam seragam, gitu, seragam apa juga kayak, pokoknya kayak seragam tapi tinggi, kurus. Tingginya itu kurang lebih mungkin 1 pintu. Kita kan mandi nih, ya mandi kan pintunya misalkan lah itu segitu dia tingginya. Jadi itu mungkin kayak apa, nggak ngerti orang model apa, cuman yang dilihat kayak hitam lewat, udah nggak berani cari tahu. Dia sekiranya udah ngelewatin pintu, saya langsung bubur pakai anduk, udah mendingan buka pintu, masuk kamar, tutup kunci pintu. Itu sore. Pokoknya kalau udah deket-deket menjelang maghrib itu udah suasananya udah. Nah, kalau di kampung itu ada beberapa, tapi ini ya nggak begitu mau fokus ke situ deh. Kalau kita cerita-cerita penampakan begitu, apa mungkin itu imajinasi atau mungkin halusinasi, nggak ngerti bahasanya, tapi dibilang halusinasi, tapi emang bener-bener nyata. Pengen saya ngeliatin gitu ya. Jadi ini contoh waktu saya tuh masak tuh di belakang tuh ya, di atas pawon. Jadi di kampung itu masaknya tuh pakai kayu. Ini dulu ya, waktu tahun 2000. Ya mungkin sekarang mah udah inilah pakai gas kali ya. Dulu itu walaupun ada kompor, tapi dapurnya itu, kompor itu nggak boleh dipakai. Jadi kata mertua saya tuh, Herti jangan pakai itu. Irit ya Pak, bukan, di kayu aja biar bawangnya jangan busuk, kata dia gitu. Jadi sengaja biar asapnya tuh beng. Yang padahal juga saya setiap masak itu, aduh udah percis kayak apa, dia sampai nangis kena apa itu asap. Nah itu kan dulu sering dibantu tuh sama orang belakang tuh, masih saudara juga tuh. Nah, di situ memang walaupun itu pagi ataupun siang hari, itu bener-bener suasananya juga beda. Namanya mencekam itu beda ya. Kita kalau begitu buka pintu itu udah jadi maaf banget.
bukan orang yang kita lihat, bukan gitu. Jadi yang kita lihat tuh pohon-pohon. Jadi kesana kayaknya kayak sendiri gitu. Tempat masak itu pernah malam. Jadi waktu masak itu kan ada orang-orang yang pada numpang nonton TV tuh, ya tapi di depan tuh. Nah kan saya mah suka kayak masih banyak anak-anak kecil gitu kan. Iseng gorengin apa kayak kadang-kadang gorengin bakwan gorengin masak mie goreng gitu kan dulu tuh buat cemilan gitu iya gitu banyak bocah-bocah gitu. Jadi gini loh, saya kalau udah ngeliat sekali, untuk kedua kali saya nggak mau lihat walaupun dia ada, saya nggak mau nengok. Jadi pertama doang nih cuman sekilasan. Jadi di atas pawon itu kan gelap, dia tumpukan bawang-bawang tuh. Nah di situ dia kayak ada makhluk yang saya lihat cuma matanya doang, dia matanya melotot gede gitu ya. Tapi dia wujudnya kayak apa saya nggak tahu. Jadi pawon itu kan dia kan tumpuk-tumpukan bawang tuh. Cuman yang saya lihat itu kayaknya hitam. Bodinya cuman kayak balon berbodi begini ya. Tapi dia mungkin didemit kali, nggak ngerti deh itu mah wallahu alam. Pokoknya itu bener-bener tuh kecil banget. Gitu. Seukuran bawang berarti? Seukuran dua bonggol bawang. Dua bonggol bawang kayak ditumbuk begitu. Terus dia kan matanya kayaknya ngeliatin nggak ada kedip, nggak ada apa. Jadi bener-bener kayak mata manusia ya. Dia hitam, yang saya ingat ya, dia hitam, tetap dia kayaknya gede banget gitu, bulat gitu. Kalau manusia kan kayak ada bodinya. Iya. Gitu, ada bodinya, entah itu dia sipit atau dia matanya gimana. Kalau dia itu yang saya lihat tuh waktu itu dia tuh bener-bener gede. Jadi bulat aja bulat. Mata aja bulat gitu? Iya, matanya bulat gitu. Bener-bener dia ngeliatin begitu. Kalau udah ngerasain takut, udah cepet-cepet aja gak mau lihat ke sana deh. Ngeri banget. Udah langsung buru-buru. Nah udah kesananya, seandainya misalkan saya tuh ngelihat apapun yang sekiranya selebatan, saya nggak mau kepo. Nggak mau pengen langsung nggak mau. Walaupun sering nggak mau, beneran nggak mau. Cuekin aja gitu. Iya, cuekin aja deh. Cuman dalam hati, kamu ya kamu, saya ya saya, udah gitu aja. Pikir begitu aja. Tapi ya mungkin itu salah satu kemungkinan ya. Saya bukan nggak percaya, enggak, mereka memang ada. Cuman kan pikir alam dia kan sama kita beda. Nah ini kemungkinan doang. Kemungkinan saya itu mungkin dianggap sebagai tamu mungkin. Nah, mungkin masih kepo-kepo dikit lah, interaksi ini gue ada loh mungkin ya kayak gitu. Jadi udahlah gitu. Ya udah nggak terlalu dipikirin, cuman udah kamu ya kamu, saya ya saya, udah jangan ganggu. Waktu di pawon itu memang sering kali itu dia di pojokan, dia memang posisi dia di pojok ya, cuman memang besar ya satu ruangan gitu. Cuman bedanya memang dia di situ ada kamar mandi yang udah lama, yang udah tua, yang udah nggak dipakai. Di situ nyempil di situ ya, mau pojokan berbarengan dengan masak nih sebelah. Saya pernah tanya, Pak itu masih bisa dipakai nggak Pak itu? Ada WC di situ? Jangan di situ itu udah lama. Udah nggak bisa dipakai, udah penuh ya Pak, iya udah penuh. Tapi ya maaf ya, namanya kayak begitu mah dihancurin aja kayak ya, dibikin rata atau rapi gitu ya kan, kan lebih nggak horor banget gitu loh. Masak sebelahnya toeng kayaknya wow banget deh. Cuman ya udahlah, bismillah gitu aja. Masalah anak-anak kecil itu sering banget di tempat makan, ruang makan itu kan besar. Ya, jadi ruang makan itu di temboknya itu kan kayak dia bikin semacam tempat makanan-makanan tuh. Jadi dia kalau lebaran itu kan dia ada kayak makanan-makanan itu tuh, apa itu namanya, kayak makanan-makanan kampung. Kue-kue gitu ya. Soalnya kalau di kampung itu kan kalau lebaran itu kan suka ini kasih ke sono, ini ke sono, ntar kita pulang bawa dari mereka gitu tuh. Tukeran gitu. Iya, tukeran-tukeran tuh. Itu di situ ada tempatnya tuh di tempat makan. Iya, dapur. Di dapur. Nah, itu sering sekali tuh di situ anak-anak kecil. Kalau saya bilang mah dia kayak ini ya. Ya maaf ya, kalau saya kan nggak ada pikir dia itu mau ngambil beras atau mau ngambil uang atau apa, nggak ngerti lah. Pokoknya yang saya lihat itu setiap kali sekilas ngelihat mereka itu lagi main-main. Mainin makanan? Main-main kayak, iya, misalkan nih kan dia kan makanan dalam plastik tuh. Dia kayak kerusak-kerusak, terus ada jatuh gubrak gitu. Kayak gitu, kayak main. Iya. Entah itu maaf kalau
kalau kita berpikiran dia mencuri kan, masa iya dia mau mencuri makanan begitu kan, pikir gitu loh. Itu kan bagi menurut saya ya. Cuman sejauh ini ngeliat mereka itu, walaupun sekilasan itu mereka main-main. Bahkan saya pernah, ya sampai sekarang sih saya nggak pernah punya, nggak mau punya lagi. Dulu pernah beli lampu tidur. Itu zamannya dulu ya, lampu tidurnya juga bukan lampu tidur modern, cuman kayak dia nyolok kecil gitu loh, lampunya kecil, pikir kan cuman bedanya kan kalau kita tidur kan biar jangan terlalu silo. Nah, kita beli nyalain yang lebih kecil tuh lampu tidur tuh. Nah, itu kan dia ngegantung tuh di tembok tuh. Ya, colokannya kan ada di tembok. Maksudnya maaf, colokannya itu kan dia dari di atas ya. Nah, kita nyolokinnya jadi kan dia di atas gitu tuh. Nah, itu dia kalau nyala, aduh banyak banget. Mainan lampu itu? Iya, kayak gitu, kayak mau nangkap gitu tuh. Oh, ya. Gitu. Nah, itu di situ ada 2-3, kalau nggak salah antara 2 atau 3 anak kecil-kecil. Banyak juga. Iya, itu dari belakang itu kayaknya seneng banget. Mainan-mainan lampu. Iya, kayak dia nggak ngenain lampu, dia lebih tinggi lampu. Jadi anak itu kayaknya kecil, jadi kayak pengen ngambil lampu gitu. itu. Kalau kita bilang mah kayak buat mainan gitu tuh. Sampai sekarang nggak pernah mau beli lagi. Itu baru beli ya. Selain tuyul, jadi gini ya. Ini ada, jadi gini, setiap ke pasar itu kan saya tuh kan tinggal petik tuh, ada pekarangan ya di samping rumah ya sekenanya aja. Misalkan ada pepaya mentah, saya ambil tuh, saya petik, saya sayur, ditumis ya. Pepaya namanya bonggol kalau orang kampung bilang mah ya. Nah, adanya apa tuh di sini, misalkan cipir atau misalkan pokoknya macam-macam lah. Nah, tinggal beli di warung yang sekedaran, kayak misalkan tempe atau tahu gitu ya. Nah, di situ kan saya pernah nyeletuk tuh ngomong begini, di sini kayaknya nggak ada ikan ya, gitu kan. Kalau di Jakarta kan namanya ikan banyak ya, kayak ikan tongkol, ikan basah, ikan asin. Nah, di sana juga ikan asin juga jarang. Nah, ceritanya kan saya ngobrol nih waktu lagi nonton TV. Saya bilang gini, di sini kayaknya nggak ada ikan ya. Oh, di sini mah langka. Emang kamu pengen ikan? Kata orang sana tuh. Emang kenapa? Emang punya ininya, punya piaraan? Saya bilang gitu. Ntar nanti kalau mau ikan, kata dia, ntar kalau mau ikan ntar saya bawain dari sawah. Loh, saya kan nggak ngerti ya, namanya orang nggak ngerti ya gitu. Saya, emang di sawah tempatnya ikan? Saya bilang sawahnya tempatnya ikan, kirain. Nah, nggak taunya rupanya di sono itu tinggal, katanya itu tuh tinggal ada apa sih namanya? Tinggal nyerok gitu. Pakai dia kayak tempat ya pengki gitu ya. Tapi kayak dari bambu gitu ya. Tapi bener tuh, kalau mereka ada pulang dari sawah nih siang, dia ke rumah, Herti ini aku bawain ikan gitu. Makasih, pikir gitu kan. Ada, kalau nggak salah, kalau suka bawa tuh 2, kadang-kadang 3 gitu kan. Nah, biasanya tuh langsung dimasak tuh. Nah, ini ceritanya mereka sih jarang ya ngasih ikan, cuma kadang-kadang aja gitu juga kan. Saya bilang udah nggak usah repot-repot, kasihan orang di sawah kan kerja kan udah terlalu berat, jangan mikirin ikan. Saya bilang gitu. Enggak, ini mah orang dia ini sendiri katanya, datang sendiri katanya. Oh ya udah, pikir gitu, nggak begitu sulit pikir mah. Pernah sekali saya dikasih ikan ya, di situ ikannya ada 3, jadi ada ikan lele ya, yang saya tahu kan kalau lele itu kan berkumis ya. Pokoknya saya kenapa nggak ngerti ya, bahasa kampung saya kurang paham. Cuman kalau saya bilang mah dia tuh memang persis banget kayak ikan lele, cuman nggak ada kumis gitu loh, kumisnya kecil gitu atau pokoknya kayak lele. Cuman kalau lele kan dia kumisnya kan gitu ya. Iya gitu. Nah, udah gitu, nah waktu itu kan saya tuh lagi nggak enak badan. Saya bilang, oh makasih Om, saya bilang gitu. Kenapa kamu? Lagi pusing kepala saya. Oh, saya ke belakang, saya taruh tuh di ember pertama, ember kecil. Jadi ikan itu kuprak gitu, nggak mau diem. Saya bilang, bodo orang lagi puyang ya, bodo mungkin airnya sedikit, pikir saya gitu tuh. Udah tuh saya masuk tuh. Nah udah sampai masuk kamar maksudnya. Pas udah masuk kamar, kok kayaknya ikan, maaf ya, apa mungkin perasaan saya terlalu banyak banget yang ngelihat yang begitu-begitu atau bagaimana, nggak ngerti ya. Jadi kayak perasaan tuh kayak, kok nih kan kayaknya layan ya gitu. Cuman kayak udah gitu saya ke belakang lagi tuh ngelihat dia kayaknya
mata Melotot gitu. matanya jual gitu, tapi melototnya itu bukan melototnya nakutin, kayak ngasianin, ngeliat mukanya gitu, matanya gitu loh. Saya pikir mungkin kali kurang air, saya pindahin ke baskom yang lebih gede, tapi saya penuhin airnya tuh. Saya masuk lagi ke dalam sampai ketemu besok. Nah pikir bodo amat lah, mau namanya kan baskomnya nggak terlalu tinggi, beda sama ember ya. Kalau ember kan dia kan tinggi. Pikir bodo mau dia loncat kayak mau apa kayak bodo, puyeng banget pala kan. Nah udah gitu saya keliat ke belakang sesekali tuh. Udah gitu ikannya tuh kayak, jadi ikan lagi diem nggak ada suaranya, tapi kalau disamperin kuprakan. Dia nggak mau diem tapi ngeliatin. Nanti ntar dikuprak, ntar dia diem ngeliatin lagi, ntar begitu lagi. Ih, saya masuk ke dalam kan, ke kamar lagi. Saya bilang, kok nih ikan kok. Tapi kalau pas saya deketin nih, tapi dia ini ya, saya belum lihat dia ya. Jadi kalau saya perhatiin, saya dengar dia nggak kuprak-kuprak. Tapi kalau deketin kok begitu. Udahlah, pikir nggak mau mikirin macam-macam nggak. Pas malam, jadi waktu mau tidur, itu kan saya udah minum obat. Itu saya sakit 2 malam ya. Tengah malam, tidur nggak tidur, saya tuh kayak langsung didatengin sama suara ya, bukan didatengin. Jadi bener-bener saya nggak ngeliat apapun. Yang saya lihat itu gelap semua, hitam semua, tapi ada suara, tolong saya. Dia bilang. Nah, kaget saya bangun. Kenapa yang ada di otak saya tuh ikan? Kayaknya kebayang-bayang waktu dia begini gitu. Langsung wuk gitu, ntar dia diem lagi begini, ntar begitu lagi. Nah, saya ngeliat jam 1 lewat, ini kurang lebih ya, pokoknya dia belum 1:30 malam. Tapi jam 1 lewat, entah itu lewat seperempat atau 20 menit, saya lupa. Pokoknya belum 1:30 tuh. Saya ke belakang. Pas begitu ke belakang ngeliat itu ikan itu diem, tapi ngeliatin. Itu kayak begini aja, iya. Itu di situ nggak ngerti kenapa di hati cuman pengen ngebebasin ini ikan. Saya nggak mau makan ini. Bener-bener saya nggak mau. Pokoknya yang ada di pikiran saya harus keluar cari sawah terdekat. Kalau sawah itu kan ada airnya tuh dikit-dikit tuh di sawah ya. Di pinggiran-pinggiran. Kalau sawah itu kan kita harus keluar dulu, keluar gang dulu, keluar jalan dulu. Misalkan orang ngelihat saya nih keluar bawa baskom, terserah dia mau ngomong apa kayak daripada saya tuh bisa gila ya, maaf ya kayak begini, ini kayaknya ganggu banget ya pas ikan ini nih ya. Saya bawa keluar itu sama baskom-baskomnya ya. Saya keluar nyari sawah, udah ketemu sawah di luar jalan, udah saya buang. Dibuang ikannya? Bebannya hilang, nggak tahu kenapa. Kayaknya tuh udah nggak ada mikirin ke dia lagi. Kayak plong gitu ya? Iya, plong aja, nggak mikirin hawa takut, hawa rasa pengen ngeliat dia lagi, hawa begini begitu nggak ada. Pokoknya tuh udah semenjak itu, oh maaf ya, maaf, bukan RT nggak mau. Mulai sekarang nggak usah nyari-nyari ikan. Gitu. Emang kenapa ya? Pusing. Udah gitu aja jawabnya. Nggak mau, takut banget. Abis kejadian itu, nih, ada selang beberapa minggu. Jadi saya tuh pernah mimpi ada rame-rame, bener-bener tuh rame-rame, dan di situ ada orang yang digotong sama namanya keranda mayat ya, orang meninggal yang mau dikubur. Nah itu mimpi sekilasan, saya bangun. Nah bangun, udahlah pikir namanya mimpi, orang mimpi kan udah biasa kan gitu loh. Cuman kan perbedaannya kan kita mikirin nggak atau kita inget atau enggak. Kan kadang-kadang kita bangun aja udah lupa nggak mikirin kan gitu loh. Udah bangun ya bangun kan gitu. Nah ada beberapa hari, jadi di belakang rumah saya itu ada kan saudara tuh ya. Jadi saya kalau misalkan masak itu kan pintu belakang selalu terbuka, saya buka tuh. Nah itu di rumah orang. Nah di situ tuh ada saudara yang suka ngituin ayam. Namanya saya lupa siapa ya, namanya lupa, suami istri dia tuh. Nah di situ dia kan katanya kan masih saudara ya sama suami saya. Nah dia itu saya suka minta tolong dia, kan saya nggak pernah masak pakai kayu, jadi kan nggak ngerti pertama-tama tuh. Nah saya tuh sering ngobrol sama dia nih, laki bini, berarti masak apa, suka begitu tuh istrinya kan. Nah dia waktu ngituin itu kayu, sering bantuin saya lah, maksudnya cara nyalain
api pakai kayu. Nah, udah gitu ada sesekali pada saat dia datang itu kan waktu hujan kan kayu basah. Kalau kayu basah kan lebih susah untuk dinyalain, untuk dibakar ya. Nah, udah gitu, Om, apa Her? Biasa ya. Oh, nah istrinya juga kan datang, masak apa Mbak? Ini masak ini kan gitu. Nah, waktu dia lengitin itu, herannya kok baunya wanginya minta ampun. Saya pikir, Mbak, pakai parfum apa? Parfum apa sih Her gitu kan? Maaf ya kalau orang-orang kamu kan biasa aja, nggak ada yang kayak kita pakai parfum atau apa gitu ya. Jadi waktu itu nyium bau wangi itu, tapi kok kayaknya sumbernya dari si suaminya, si cowok ini terakhir nih ya, waktu terakhir komunikasi sama mereka, saya sering pengen ke dia, orang cuman buka pintu doang rumah dia gitu loh, tapi dia suka ngitun jalu ayam, dia punya ayam jago, suka ngadu-ngadu gitu tuh, maksudnya ya namanya orang kampung senang tuh soal ngitun itu tuh. Oh, Pak Nadu nih kemarin menang Her, gini gitu. Wih, kan jangan suka ngitun ayam sih, kasihan tahu gitu, diadu-adu kan gitu. Nah, udah gitu kan orang baunya kok aneh banget, wanginya minta ampun. Nggak tahu itu sumber dari mana, nggak ngerti, tapi kok baunya ke dia gitu loh, ke si cowok ini ya, si suaminya. Dan ini baunya bau apa nih? Bunga? Kalau baunya bukan. Baunya itu wangi tapi bukan bunga ya, jadi kayak ya mungkin bunga, tapi kan nggak ngerti, saya kan nggak ngerti nama-nama bunga, cuman taunya tuh wanginya minta ampun. Sampai masa sih ngecium ini sih kalian sih botasi gitu, suaminya ngegodain saya tuh, bau apa sih botasi, dia bilang gitu. Di sumpah Om, baunya wangi banget, saya bilang gitu. Pikir kalau di dalam hati saya dia pakai parfum nggak mungkin, cuman kok wangi banget, cuman pikir udahlah, dalam hati mulai lagi kayaknya nih, pikir gitu ya. Nah, pas ada beberapa hari saya tuh mimpi yang itu lagi rame-rame ya. Pas pagi, Her, si itu kan meninggal. Siapa? Si Mas Anu kan gitu ya. Taruh namanya Andi lah gitu ya. Mas Andi, innalillahi, meninggal kenapa? Saya nggak ini ya, soalnya dia tuh sehat. Nggak ada, pikir saya tuh nggak ada sakit ini, nggak ada sakit itu. Emang kenapa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kapan? Jam 3 pagi. Astagfirullahaladzim, innalillahi, gue bilang. Saya bilang gitu. Mikir tuh. Apa mungkin itu yang kemarin saya cium bau wangi, tapi udah nggak mau mikir ke situ. Saya ke belakang, kan memang dia posisi di belakang rumah tuh. Pas saya di situ, nah intinya saya di situ sampai dikubur dan digotong-gotong itu. Nah itu saya lagi mikir, perasaan saya pernah ngalamin kejadian ini di mana ya? Perasaan pernah ngalamin kejadian ini di mana ya? Baru ingat, oh ya Allah, gue pernah mimpi dalam hati gitu kan. Oh, kok bisa mimpi tapi nyata? Maksudnya saya mimpinya begitu. Yang saya lihat ya begitu. Sama gitu ya? Ya, pada saat dia lagi dikubur gitu. Nah, udah gitu memang memang waktu itu ada sesekali mimpi ngelihat rame-rame. Nah, di situ saya ngelihat banyak orang yang pada datang, yang pada ngasih sesuatu, kayak misalkan sembako ya, yang saya inget tuh kayak telur berapa kerat gitu ya, kayak beras atau apa gitu ya. Nah, di situ ada kakak ipar saya tuh, ngapain Kang? Ini Her, bangunan, aku mau bantu-bantu. Oh, saya bilang gitu. Nah, itu mimpi ya. Nah, waktu itu udahlah, mimpi udah. Pas ada beberapa hari, udah gitu saya ngomong nih sama tetangga saya, Rin, kita ini yuk olahraga pagi yuk, kayaknya enak kali ya, soalnya kan kanan kiri sawah, kan gitu kata saya tuh, kayaknya seru kali ya, ini sejuk, saya bilang gitu. Ayo Mbak, boleh Mbak, mau jam berapa? Jam 4 boleh nggak? Saya bilang gitu. Jangan Mbak, jam 5 aja, dia bilang gitu. Kalau jam 4 tuh masih ini banget, gelap gitu. Ya udahlah, terserah, saya bilang gitu. Nah, keluar tuh pagi tuh, jalan pagi. Nah, udah gitu pas begitu pulang, kurang lebih jam 7. Nah, itu memang di situ di ujung jalan balai desa, masih saudaraan ya sama suami gitu. Nah, itu ada orang kumpul, memang benar kumpul. Seperti yang dimimpi. Sama persis. Dan mereka pun saya lihat ada yang bawa itu kayak kayak misalkan telur, kayak masakan beras gitu. Nah, itu saya masih belum ngeh. Nah, udah gitu di situ tahu-tahu ada kakak ipar saya gitu. Kakak ipar saya yang di mimpi itu kan dia kan rumahnya jauh, beda desa gitu loh. Nah, saya nanya, ngapain Kang pagi di sini?
ini Her, bangunan. Oh bantuin ya Kang? Iya aku bantuin. Oh dalam hati, perasaan pernah begini ya? Sama persis sama mimpi. Iya, di mana ya gitu kan? Ingat lagi, baru ingat lagi tuh. Oh astagfirullahaladzim, kok kayaknya saya pernah mimpi kok sama. Saya merinding lagi ya kayak begitu ya. Jadi bener-bener apa yang dilihat, yang dimimpi maksudnya yang dilihat, pas begitu di kenyataan sama persis. Ada lagi mimpi lagi nih, mimpi ini selang lama ya, selang lama mimpi kok kecelakaan. Saya ya kecelakaan, saya naik motor ditabrak sama orang, sama motor juga tuh. Nah, pikir udah mimpi deh, namanya manusia itu kan namanya kembang tidur itu kan selalu dateng, walaupun jarang-jarang, walaupun kita nggak mikirin gitu kan. Jadi memang dia selalu datang, tapi kok kayaknya mimpi-mimpi, tapi udah nggak saya ingetin tuh. Ingetnya itu jadi pada saat ada beberapa hari, nah itu kan lagi nonton TV nih, udah gitu apa namanya diinin sama cicak. Kayak di kejatuhan. Iya, kayak kejatuhan. Dia sebelumnya kayak apa sih, ngencingin atau apa namanya tuh, jijik banget sih. Sebelum dia pun memang ada apa sih namanya, ada kepiting. Ini nggak tahu kepiting, tahu apa, pokoknya tuh dia jalan nyamperin. Itu bener-bener nyamperin orang. Nah, kalau yang saya tahu kan binatang itu kan kalau ada orang kan dia takut. Iya, menghindar. Sebuas-buasnya ya yang saya tahu ya gitu. Nyamperin sampai ngujurit, teriak-teriak keluar. Ada apa? Itu ada kepiting saya bilang. Kan kalau saya bilang, maaf ya, saya sih nggak pikir setan ya, pikir kan takutnya capit. Ya, sakit. Nah, cuman itu doang. Dia jalan lagi, prak gitu. Nakutin banget pokoknya. Dicari sama mertua juga emang nggak ada gitu. Di situ stres. Kayaknya udah mulai nih pikiran, kayaknya saya mending ke Jakarta. Bisa gila lama-lama di sini dalam hati ya. Cuman pertama ada ngomong beberapa sama suami, tapi kayaknya suami juga no respon lah. Kayaknya dia juga kayak nggak inilah, kayak seakan-akan kayak dia nggak begitu peduliin gitu loh. Waktu masalah motor itu jadi gini, di kota, kalau di situ kan maaf ya, masih belum ini ya, kayak misalkan Indomie itu belum ada. Belum ada. Ini maaf ya, dulu ya. Indomie, makanan bayi, apa gitu kan nggak ada di sono. Kayak kita kan suka bikin Indomie. Memang mie ada, cuma mereknya merek apa gitu loh. Kalau kita mau misalkan mau Indomie, mau apa ya, kita ke kota. Kota dulu beli. Iya, nah iseng nih punya cerita kan, pikir coba mau keluar, kayaknya bete ya, naik motornya sama adik ipar. Nah, udah sampai kota, mau puter balik, memang tuh saya tuh ditabrak dari belakang tuh motor, langsung guprak, itu celotnya jauh. Nah dilalanya nih, kata polisi, katanya ya, di sini belum lama, di sini udah kejadian banget yang namanya nauzubillah min dzalik, kelindes itu, kecelakaan itu, tabrakan, gitu. Jadi amit-amit ya. Untung banget Mbak, kata polisinya, di sini pas lagi sepi banget. Memang iya sepi banget, jalanan sepi banget. Pas lagi di kantor polisi, nah rupanya yang nabrak saya ini kan orang angkatan nih. Nah dia ngomong kan sama si adik ipar saya nih, udahlah saya kan waktu itu stres banget ya, stres banget gitu loh. Kayaknya tuh lagi mikir, kayaknya kejadian kayak begini di mana ya? Oh, pas ingat-ingat, astagfirullahaladzim, mimpi. Nah, jadi mimpi yang udah yang bener-bener yang kita pas bangun tidur, tapi maaf ya gitu kita nggak mikirin. Pokoknya dia terjadi dengan sendirinya aja. Nanti inget-ingetnya tuh, perasaan kayaknya saya pernah begini di mana ya? Begitu aja. Ntar inget, oh pernah mimpi. Jadi kayak cuman sekilasan. Udah kayak gitu. Jadi ini cerita yang tadi, maaf yang tadi cerita masalah saudara yang di belakang rumah. Mas Andi tadi. Ya, wallahu alam ya, itu urusan Tuhan, masalah roh ya, masalah itu urusan Tuhan. Jadi memang mungkin karena saya itu, jadi mungkin saya tuh udah terlalu udah numpuk pelan-pelan rasa panik, rasa takut. Jadi waktu dia meninggal itu kan saya sempat ke Jakarta tuh. Saya pengen ngeliat sama orang, saya kangen sama orang tua. Cuman pikir buat menghindari. Tapi ya di sana cuman seminggu di Jakarta. Akhirnya kan mau nggak mau kan balik lagi tuh. Waktu saya habis sholat malam, tahajud jam 2 lewat.
lagi wirid, lagi tahajud ya, pikir kayak lihat tidur. Terus ini saya masih makan makanan ya. Langsung ada yang ngetok. Jadi di sana itu sholatnya itu posisinya kiblat itu ya pintu, pas pintu gitu. Kita ini nih sholat nih, ya pintu. Pintu depannya? Pintu rumah. Iya, kan di kamar. Nah, itu pintu. Nah udah gitu langsung nih, duk gitu. Itu saya antara tidur nggak tidur tuh. Perasaan itu ngetok. Saya bangun. Ini perasaan bangun ya. Perasaan bangun, tapi itu kan lampu kan saya gelapin. Tapi saya sendiri ngelihat saya lagi tidur. Waduh. Gitu. Tapi mata saya begini nggak merem. Jadi mata setengah. Saya bisa ngelihat saya sendiri lagi berdiri. Buka pintu. Ini saya ngelihat ya. Jadi di situ maaf ya, ini sih terserah percaya atau enggak. Jadi di situ pada kejadian itu saya ngelihat saya nggak ada rasa takut, nggak ada panik, nggak ada rasa aneh. Dan saya pun ngelihat saya tidur itu biasa aja, nggak ada rasa aneh, nggak ada. Jadi kejadian yang benar-benar berjalan aja. Langsung bangun, saya buka pintu. Pas buka pintu, Mas Andi itu yang meninggal itu, astagfirullahaladzim, langsung saya tuh langsung menggigil. Itu nggak tahu kenapa angin kenceng banget ya, kenceng banget. Tapi di situ dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia kayak melihat mukanya kayak memelas banget, kayak dia cuman gitu, kayak kalau bahasa kita mau minta makan. Udah gitu aja, udah gitu aja. Cuman di situ kita juga langsung yang kita sendiri nih badan teriak, hati ya, teriak, jangan minta makan di sini. Saya bilang, minta makan di sana. Saya bilang begitu. Kamu udah mati. Nah, tapi saya waktu buka pintu itu, jadi kalau saya berdiri itu saya cuman cuma bertugas untuk membuka dan menutup. Pas saya udah ngomong begitu, tutup, bro. Saya langsung nyambung lagi, terus langsung saya bangun, astagfirullahaladzim. Tapi pintunya memang kebuka. Jadi pas sholat ketutup? Iya, kan selalu saya kunci. Astagfirullahaladzim, udah di situ udah gitu, bener-bener nggak bisa, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Bener-bener, wah ini mah kayaknya nggak bisa di sini terus. Udah, pokoknya, nah itu malam Jumat ya. Nah itu malam Jumat tuh. Saya nggak tidur semenjak itu ya, pas semenjak kejadian itu tuh, itu ada 2:30 kan saya bangun mulai sholat tuh. Udah enggak lah, mau pagi, pikir saya begitu. Nah kalau pagi kan mertua saya tuh kan ke sawah tuh. Nah saya tuh bebenah tuh. Tahu nggak saya kaburnya pakai apa? Jadi saya itu ceritanya baru beli radio mini kompo. Mini kompo itu kan panjang ya, gitu ya, zaman dulu tuh. Nah kan ada kardusnya tuh. Tahu nggak? Yang namanya baju. Saking saya itu ngomong apapun gak didengar sama suami, disangkain mungkin omongan-omongan yang biasa kali ya, dia pikir gitu, atau mungkin itu mah alasan kali biar jangan tinggal di sini mungkin bagi dia. Daripada ini pikir nggak waras. Soalnya gini loh, kalau saya berpikir gini loh, kalau orang pikirannya kacau dan akan selalu kacau terus. Kecuali kita harus sesekali pindah ketenangan. Dalam hati saya ya, kalau saya di sini terus bisa jadi saya gila. Karena apa? Selalu was-was, pikiran, curiga. Nah, disitulah orang kan tergantung kan dari pikiran kita. Kita pada saat itu ngerasain pikiran kita kalut, akan selalu kalut terus pikiran kita. Gitu loh. Gua harus pergi dari sini. Kayaknya terakhir itu doang yang bikin takut, masalah itu doang tuh. Dia minta makan itu. Langsung takut banget. Udah besoknya jalan kan ke sana kan kalau mau naik bis itu masih jauh banget, jalan kaki itu ngelewatin sawah-sawah, mungkin ada kali sejam, ada sejaman mungkin. Mau naik angkot doang ya, bukan bisnya, angkot dulu nih, belum bis ya. Nah itu bisa sejaman jalan tuh kita tuh. Nah baru ntar situ habis naik angkot udah sampai jalan raya, nah baru tuh kita jaga di pinggir jalan bis yang jalur Jakarta, baru kita berhentiin gitu. Aduh minta ampun deh, pokoknya gini deh, pokoknya kalau kita pikiran lagi kalut, mendingan kita ini aja, kita stop dulu, kayak gitu ya. Intinya mah setelah kita ke Jakarta ibaratnya tuh
malah apa sih namanya, bukannya mau ini ya, terserah suami mau menerima atau enggak, terserah. Mau marah mau enggak terserah. Ya, mau marah mau enggak terserah. Kalau misalkan solusi, bukan berarti saya tuh harus tinggal sama orang tua atau sama mertua. Ngontrak lah di mana. Udah gitu aja. Daripada kita, itulah sebenarnya sih rasa kasihan ada sama pihak keluarganya, cuman gimana lah. Harus pentingin diri sendiri juga ya. Iya, kalau misalkan suami, misalkan bisa saya angkut beneran kan gitu loh. Paling enggak, iya paling enggak kalau di kampung umpama banyak penghuninya, umpama banyak manusianya, baru saya berani. Iya, ini mah sepi. Kiri kanan juga jauh-jauh rumah kan. Iya, rumahnya jauh-jauh banget. Berarti kalau kata anak zaman sekarang healing. Kalau lagi stres healing dulu. Jalan-jalan kemana gitu. Biar ngilangin stres baru balik lagi. Tapi kalau healing kan cuma sekali doang. Seharian pulang lagi. Kalau ini terus-terusan kabur kalau ini kabur namanya. Memang kabur sih. Hari Jumat mertua juga nyariin. Dulu kan belum ada zaman telepon-teleponan. Ada pager pun kalau yang punya. Kan jarang yang punya gitu. Berarti kenapa? Nggak kuat, udah gitu aja. Emang nggak kuat, bener nggak kuat. Iya, stres banget. Baru ngalamin itu, stres banget ya. Berarti mimpi-mimpi yang dialamin Mbak Herti yang jadi nyata ya, itu setelah bebasin ikan ya? Iya. Iya, setelah bebasin ikan. Tapi kalau udah bebasin ikan itu, pada saat udah dibuang nih, waktu 1:30 malam nih, saya keluar tuh, udah gini ya, udah ngelepas. Udah sih, nggak ada mimpi-mimpi dia atau mimpi apa sebelumnya. Cuman mimpi yang lain nih. Mimpi yang lain nih mimpi yang ini jadi kenyataan. Iya, sekedaran doang sih. Ibaratnya Allahu alam ya, kita nggak tahu. Entah itu juga saya nggak ngerti apa maksudnya. Entah dikasih penglihatan tuh gimana lewat mimpi, itu juga kita nggak tahu ya, Allahu alam. Aduh. Nah, saya mau tanya nih Mbak Herti yang tuyul nih. Itu jangan bilang tuyul lah. Anak kecil. Anak kecil, iya. Berarti emang sebelum Mbak Herti datang ke sana, itu kampung memang udah rame isu-isu tuyul atau gimana? Kalau itu kan saya nggak pernah ngobrol. Oh, nggak pernah nanya-nanya. Mereka tuh kalau ngobrol paling itu kayak misalkan kamu kalau di Jakarta ngapain kalau jam segini, paling gitu aja. Nggak pernah ngomong-ngomong horor gitu, nggak pernah. Paling masalah yang anak kecil itu. Ya, yang ngomong tuyul sih dia, bukan saya. Cuma kata dia, anak kecil sebenarnya. Itu anaknya siapa sih? Kalau pagi kok ada di ruang tamu. Tapi kalau dia masuk, dia emang masuknya dari mana? Kan itu kan pernah dikunci, jendela juga dikunci kayak gitu. Nah, memang sebelumnya itu nggak ada yang namanya mereka ngomong A, B, C, D. Tapi waktu lagi duduk nih, waktu lagi sore duduk depan rumah nih, kan ada pengajian. Nah, entah itu kenapa nggak ngerti, itu kan ada tetangga saya tuh, Ustadznya ngomong begini, dia ceramah ngomong Jawa nih, kan saya paham ngomong Jawa gitu loh, walaupun saya ngomongnya nggak bisa gitu loh. Ustadznya ngomong begini, ini nih jamaah yang di sini nih, yang hadir di sini nih, ini yang datang tuh manusia, tapi sebenarnya ini yang datang itu, maaf, babi. Monyet gitu. Iya, terus tuyul gitu. Saya nyenggol-nyenggol tetangga saya tuh, kamu denger nggak sih itu Ustadz emang ngomongnya? Takutnya kan saya salah denger. Senyum doang dianya. Mbak, di sini mah Mbak udah nggak heran. Emang nggak heran kenapa? Saya bilang di sini mah udah nggak aneh masalah. Maaf ya, kalau saya bilang mah namanya orang kan beda-beda pemikiran. Ada yang cara berpikirnya berlebihan, ada yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kan kalau kita ngobrol sama orang yang berlebihan cara berpikirnya, kesana kayak beneran ada gitu loh. Di sini mah udah nggak aneh Mbak, kayak begitu. Jadi kesana tuh kata-katanya tuh intinya di kampung ini intinya tempatnya orang nyupang gitu ya. Kita kan namanya ngerti bahasa orang walaupun dia nggak langsung ngomong begitu. Saya bilang gitu. Saya bilang udah biasa begitu ya, artinya kan kalau udah biasa gimana? Ya kan? Gitu. Masa sih saya bilang gitu kan. Udah jangan cerita begitu. Orang di sini mah nggak ada apa-apa kok, saya bilang gitu. Orang Berti juga sering ngeliat, dia bilang, ngeliat apa? Saya bilang gitu. Udah jangan diomong lagi itu. Aduh, saya nyerah deh kalau ngomong begitu, dia takutnya timbulnya ntar takutnya berlebihan lagi, ntar takutnya ada seseorang yang datang lagi ke rumah kan gitu ya. Nah, takutnya kan gini ya. Kalau omongan itu seperti bumbu, tergantung orang yang nyampein. Ada yang dilebihin, tapi dikurangin enggak. Gitu. Nah, itu takutnya itu doang, gitu aja. Kasian orang yang ini kan, sampai datang. Cuma dalam hati saya gini,
masa orang nyupang rumahnya gitu doang sih. Cuman ya itulah namanya orang kampung ya, pada saat itu terlalu ini banget, udah percaya begitu ya begitu gitu. Padahal kalau kita pikir secara nalar kan, apa sih rumahnya kayak begitu doang kok nyupang gitu kalau ya kan. Rumahnya kaya, gede. Kesannya kan kalau orang kaya, orang yang berduit, kalau atau curiga ke sana ya wajar gitu. Iya, ya mereka pun juga kan makan juga kan ke sawah. Iya benar. Kok mereka kok pikirnya ke situ begitu maksudnya. Mungkin karena emang di situ isunya banyak ya, kayak tadi babi, monyet, tuyul ya. Karena emang sih yang saya dengar sendiri ya kan, sering dengar podcast begini, ada namanya pesugihan babi ngepet, pesugihan monyet. Kalau saya sering dengar nih, karena ya tahu sendiri dengar cerita horor. Mungkin di situ banyak yang nyupang, dan kebetulan Mbak Erti ngelihat anak-anak kecil jadi dikait-kaitin ke tuyul. mungkin. Ya, mungkin. Dan dari spesifikasinya juga kan tuyul itu kan biasanya nggak pakai baju, pakai celana doang. Sesuai banget nih sama yang Mbak Erti lihat di sana ya. Nggak ada suaranya. Ya nggak ada suaranya. Ibaratnya ada yang lewat tapi nggak ada suara. Cuman pada saat lagi tidur aja, pada saat setengah ya sadar nggak sadar ya, itu memang rame. Tapi layaknya seperti anak-anak bocah pada main. Tapi bahasa dia kita nggak tahu. Suara nggak jelas gitu ya. Iya, rasanya gitu, jauh. Tapi dia kayaknya deket. Dibilang deket, tapi jauh. Tapi kayaknya jauh gitu aja. Intinya tuh kita mungkin dalam keadaan apalah setengah tidur itu kan, ibaratnya kan antara sadarnya kan belum sepenuhnya 1000% gitu kan otaknya kita gitu loh normalnya. Kalau udah 1000% kita bangun, udah kita di dunia nyata ya kita nggak lihat apa-apa gitu, yang kita lihat ya biasa aja gitu. Dan tadi unik banget nih kata mertuanya ya tadi ya, di mana tuyul itu ngambil beras. Dan bener aja berasnya banyak yang berantakan. Berantakan. Tapi di situ nggak ada yang masak kan selain Mbak Erti? Nggak ada. Paling saya doang yang masak. Ya kan, berarti Mbak Erti tahu kan yang sering ngambil beras. Nah, kalau ngambil beras nggak pernah berantakan. Juga kan memang tiap hari kan saya nyapu mengepel. Kan dia kan luas banget dia halamannya. Nyapu ngepel dan selalu ngelihat beras itu pada jatuh. Kadang-kadang, nggak selalu, kadang-kadang gitu. Ya entah itu ngambil uang sih, mungkin bener kali mengambil uang. Cuman kan namanya ya maaf ya, kan mertua kan kalau misalkan naruh uang kan seanuan aja, dia main geletak-geletak. Asal aja gitu. Ya mungkin maaf ya, mungkin pernah hilang, atau mungkin dia nggak merasa hilang, atau mungkin dia merasa hilang, mungkin kok uang hilang ya. Tapi kalau ngomong mungkin nggak enak sama saya, mungkin maaf ini cuma perkiraan saya aja. Tapi kalau sejauh ini sih nggak pernah dengar mertua kehilangan uang, nggak pernah gitu. Mungkin mertua uangnya banyak kalau hilang ya. Iya. Kalau hilang nggak ketahuan. Tapi kan yang ditakutin itu, oh kayaknya si Herti nih gitu. Iya, ngerti juga. Tapi kan apalagi jatuhnya kan orang baru ya di situ ya. Mau ngomong nggak enak ya kan. Tapi enggak sih. Tapi sejauh ini amit-amit ya, nggak pernah begitu. Cuman kalau misalkan dia lebih ngerti dari saya sebelum ngomong. Jadi saya belum kelar ngomong pun dia udah tebak itu tuyul, Her. Gitu. Jadi kalau misalkan masalah dia kehilangan uang, kayaknya sih enggak. Kalau beras mah iya, gitu aja. Berarti kalau Mbak Erti ini nggak pernah nanya-nanya lah ke tetangga ya, masalah isu-isu di kampung itu ada apa nggak pernah nanya-nanya gitu ya? Oh enggak pernah. Pernah malah dengar dari pengajian. Iya, pengajian aja. Kaget nih. Pengajian aja pernah ada sesekali begitu. Masa Ustadz ngomongnya begitu? Iya, makanya kan saya bilang, kok Ustadz ngomongnya begitu sih? Nyindir banget itu. Ya, Mbak, itu yang ngitung jamaahnya, Mbak. Dimantap banget ya. Nah, masalah si Mas Andi nih tadi almarhum. Iya. Kan Mbak Herti sempat didatengin minta makan dia. Iya, terakhir itu. Itu juga kan ibaratnya kayak Mbak Herti keluar nih dari badannya untuk membuka pintu. Iya, cuman buka pintu doang. Itu ibaratnya sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar. Berarti pernah nanya-nanya, nggak pernah nanya ke tetangga ya? Ada yang pernah disamperin apa gimana? Enggak mau. Langsung pulang ya? Iya, besok kabur, nggak berani. Ngomong sama suami, ada ya. Mas, saya ngelihat sebelum si itu meninggal itu pokoknya takut banget ya, udah cerita sama suami itu kok wangi amat gitu loh dia. Jadi memang ada sesekali, maaf banget ya, dia tuh orangnya lucu, humoran gitu ya. Melas banget ngomong Jawa nih, kasihan banget kalau bahasa kita, kasihan banget muka sampai cemong-cemong begitu. Karena kan kalau kayu lagi bahasa itu kan susah untuk dinyalain tuh, dia ngebantuin tuh buat nyalain itu tuh. Gini. Tapi saya fokus ke mukanya gitu, kayak dia mukanya lagi ngomong gitu, tapi nggak tahu kenapa
saya ngeliat mukanya dia tuh kayak ada dua muka, yang satu lagi ngelamun. Kayak gitu aja. Jadi kayaknya tuh di situ udah mulai nih otak ini udah nggak ini banget ya, kayak udah kurang ini aja gitu, kayak kurang waras aja gitu ya. Maaf ya, ini ngomong kasar dikit aja, udah keganggu gitu loh. Kok ngeliat mukanya kayak memang dia lagi ngobrol, tapi dia kayak lagi ngelamun gitu ya? Ya sesekali begitu. Berarti secara nggak langsung berarti ini ngelihat tanda-tanda dia meninggal. Kurang lebih begitu, walau alam deh ya. Itu bisa pas banget pada saat mimpi. Kok bisa mimpi? Jadi dia waktu dikubur itu, pada saat dia lagi dibawa itu ya. Nah itu kan kayak pernah begini di mana gitu kan. Pas saya astagfirullahaladzim, saya pernah mimpi begini. Itu habis dikubur saya langsung ke Jakarta. Iya, langsung pulang. Saya mau pulang nggak bisa. Langsung. Iya nggak bisa. Pokoknya Pak. Kamu pertama bapak, jadi mertua itu yang nganterin ya, naik motor, karena itu kan belum kabur, tuh masih main tuh waktu dia baru-baru meninggal tuh. Pak, saya mau itu Pak ke Jakarta Pak, saya takut. Dianya ketawa, takut ya. Ya udah ntar bapak anterin. Nah itu dianterin tuh ke yang Jakarta. Seminggu ini doang di Jakarta ya. Nah udah dari Jakarta seminggu, abis dia meninggal, abis dikubur. Nah besok kan ke Jakarta nih. Nah di Jakarta cuma seminggu, balik lagi. Nah pas balik lagi itu baru ngeliat begitu. Kayak begitu. Memang sebelum dia datang, jadi pernah sesekali pada saat abis maghrib ya, ini mah sekali lagi ya, kita nggak bilang dia gentayangan, enggak ya, kemungkinan itu karena memang otak saya mungkin lagi koslet ya, karena panik ngelihat situasi ya, berbagai pengalaman di sana yang kurang sehat ya, jadi kemungkinan nambah gitu loh. Nah dia kayak ngelihat saya maghrib mau nutup ordeng. Jadi dia itu kayak jelalatan gitu kemana-mana. Ngeliatin dalam gitu? Iya. Tapi bukan di saya, di rumah-rumah orang gitu. Kayak ngintip-ngintip gitu, kayak jelalatan, kayak nyari sesuatu, kayak begitu. Itu mah kalau lihat ciri-ciri dia kan bener-bener dia ada ciri khasnya. Gitu loh. Walaupun dari jauh kelihatan itu, cuman astagfirullahaladzim ini apaan, kayak begini. Jadi dia kayak ini, kayak liatin rumah warga gitu ya? Kalau kita bilang kayak orang lagi nyari sesuatu, tapi memang bener-bener dia. Iya, karena kan berarti sering ngobrol, jadi tahu lah ciri-cirinya gimana. Ada sekali kayak begitu, sesekali. Ini udah meninggal dia ya. Ada 2 kali begitu, cuman perbedaan waktu. Ada beberapa minggu sempat ngelihat dia itu pada saat lagi itu jam 9 malam ya. Abis pada nonton TV tetangga ya, kan ada anak bocah tuh. Nah udah mereka kan kalau jam 9 malam tuh pada pulang tuh. Nah mereka udah pulang kan saya bebenah. Kan ada bekas makan atau sampah gitu ya. Pas bebenah lagi ngituin, itu udah sepi banget. Itu di depan rumah aja tuh kan banyak pohon-pohon tuh. Itu waktu pertama kali saya aneh, itu apaan itu tuh gitu. Karena tetangga udah ngomong, itu Mbak namanya kunang-kunang. Emang kunang-kunang apaan sih, yang nyala ya? Iya yang nyala. Oh kayak begitu. Iya Mbak kayak gitu. Oh ya udah, karena udah dikasih tahu udah paham. Jadi udah ngilangin anu lah. Cuma pikir kayaknya cakep ngelihatnya gitu. Karena biar jangan kita lagi ngerayu hati sendiri ya. Biar jangan kita tuh inilah gitu. Oh itu cakep itu. Kalau ada kunang-kunang cantik gitu lah. Apa kayak seni gitu ya. Nah, waktu lagi pas terakhir jam 9 itu, pas lagi nyapu di pojokan tuh kan sampahnya saya masukin plastik tuh. Nah pas saya bangun mau nutup itu ordeng, itu jendela kaca, dulu kan kaca tuh jendelanya panjang, nako pojok sebelahnya kaca Pak, lebar ya. Jadi kalau di kampung itu tinggal ditutup aja pakai ordeng gitu. Kalau misalkan mau ditutup gitu ya udah malam. Nah pas mau nutup ordeng begitu, dari kejauhan dia kayak, saya bilang kayak gitu, kayak dia tuh kayak lagi nyari sesuatu udah gitu aja, atau nyari orang atau nyari apa, kayak jelalatan gitu loh. Dari rumah ke rumah kayak ngintip gitu tuh. Nah saya bilang kan kalau di remang-remang begitu kan memang lampu di sana itu kan kecil banget tuh, kayak 5 watt gitu ya, warnanya kayak coklat gitu tuh. Pikir kok, saya penasaran tuh, saya tutup tapi saya ngintip sedikit ya. Udah gitu terakhir apa? Dia berbalik ke saya ngeliatin. Waduh. Tapi jauh banget ya. Perasaan saya ngeliatin, tapi ngeliatin atau enggak saya kan kurang tahu. Cuma pas dia berbalik kemari, dia langsung ngeliatin begitu. Astagfirullahaladzim, langsung tutup. Udah, mendingan sampah, udah saya kunci.
apa namanya, saya langsung masuk kamar, udah tiduran aja, astagfirullahaladzim. Pokoknya takut banget deh. Pokoknya ngelewatin waktunya itu terlalu lama banget ya. Malahan kalau keadaan kayak begitu, kayaknya ngeliat jam dinding aja perasaan tuh nggak jalan-jalan. Lama gitu ya. Iya, kayaknya kapan ya suami saya tuh datang gitu ya. Kayaknya tuh sebulan tuh lama banget gitu loh pokoknya loh. Berarti sebelum Mbak Hertini ngelihat si sosok si Andi ini minta makan, itu sering lihat dia jelalatan. Itu sebelumnya. Ya, sering lihat gitu-gitu ya. Pas udah meninggal. Berarti Mbak itu juga nggak tahu ya kenapa dia, ibaratnya kan nggak tenang lah kalau bisa dibilang kan. Kata orang-orang kan kalau orang lihat arwah-arwah orang meninggal biasanya nggak tenang arwahnya, atau jin korinnya atau gimana. Iya. Berarti Mbak itu nggak pernah nanya-nanya tetangga kan ini meninggalnya kenapa? Maksudnya sebelum meninggal tuh berbuat apa? Nggak pernah nanya-nanya gitu. Nggak mau cari tahu. Cuman yang saya ingat mah dia mah dulu itu memang ini sih, emang suka itu aja, apa sih namanya, kayak ngituin ayam aja gitu, ngituin jalunya gitu tuh. Iseng-iseng aja sih. Ya kalau ngadu-ngadu ayam sih, cuman kalau kata ya kalau dia lagi ngomong nih, kemarin menang Mbak gitu aja. Cuman saya nggak mau, saya nggak kurang paham kalau masalah ngadu-ngadu begitu. Tapi yang berarti tahu mah sebenarnya orang baik. Baik orangnya baik. Umuran dia orangnya umuran. Buat sobat tengah malam nih, doain aja lah ya. Iya, buat almarhum. Kirimin Al-Fatihah buat almarhum inisial Andi. Insya Allah nyampe kan gitu. Insya Allah nyampe, iya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Herti nih. Jadi kurang lebih setahun ya Mbak Herti ya, nempatin rumah mertua yang ada di daerah Brebes. Jawa Tengah. Yang penting desanya nggak kita sebut ya, karena di sana ada isu-isu banyak yang nyupang. Mungkin sekarang mah enggak kali. Mungkin sekarang mah enggak. Mungkin orang-orang Brebes nih bisa komen ya di bawah nih. Bener masih ada nggak sih desa-desa yang sering nyupang? Pokoknya tanda-tandanya tuh yang sekarang ini konon katanya rumahnya itu udah berlumut, masih ada ya tapi nggak dihuni. Udah berlumut yang apa itu namanya, keramik itu udah dia keluar apa itu kayak tanaman-tanaman gitu. Tanaman ilalang-ilalang gitu. Pokoknya ya. Masih ada komplit kayak dia itu pekarangan, itu pokoknya rumahnya masih ada tapi nggak dihuni. Ya gitu aja. Jatuhnya. Deket balai desa, gitu aja. Udah cari sendiri itu lah orang-orang Brebes ya. Desa. Aduh, kacau. Oke Mbak Herti, terima kasih banget nih. Iya, sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu. Akhir kata gue Putro pamit undur diri. Mbak Herti juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.